Oke. Oke, selamat siang semuanya. Selamat kita bertemu lagi di acara live bersama Kak Lena. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Aku manggilnya apa sih Miss Dian? Miss. Miss juga ya. Hai, aku Miss Ami dari Sayembara Daur Ulang. Ada Miss Dwi juga. Hai Miss Dwi. Kita berdua sama-sama membuat acara ini, membuat kegiatan daur ulang ini. Halo dulu dong. Hai. Boleh dinyalakan dong videonya. Jadi aku bisa lihat nih. Ada Aison. Halo Aison. Ini Kak. Halo Karin. Boleh diganti juga dengan nama panggilan mungkin ya. Jadi aku bisa gampang nih panggilnya nih. Halo, ada Anissa, ada Kristi, ada Giovanni, ada Putih, ada siapa lagi nih? Halo semuanya, ada Nadia. Halo. Halo kakak semua. Halo, boleh nyalakan. Mungkin ada ayah bunda juga ya, ayah ibu juga ya. Selamat siang. Selamat siang kakak semua. Selamat siang, senang bisa bertemu di sini di acara live bersama Kak Lena. Oh, ada Kak Lena juga loh dari Sustainable Indonesia. Halo Kak Lena Carolina. Halo semua, salam kenal semua. Salam kenal juga Kak Lena. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam, tentang sampah, tentang materi recycling. Oke, belum? Yang lain nggak mau nyalain video nih? Hanya 2. Oke deh. Oh iya, aku juga mau ingetin kalau nanti setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Jawaban terbaik akan dapat giveaway loh dari Festival Murid Merdeka. Siap-siap ya. Berarti kita harus siapkan pertanyaan seoke mungkin. Tapi ada Akan kalian pilih. Kenapa? Ada syaratnya Kak Ami. Syaratnya buka video dong. Ya Miss Dwi ya. Buka kameranya dari awal ya. Kamera dong dari awal. Jadi aku bisa lihat Ya, nih. Udah bisa kenal, bisa. Ganteng dan juga cantik-cantik. Halo Putih. Loh, mati lagi. Oh, ada Kak Dian juga dari FMM ya. Halo Kak Dian yang membantu kita nanti ya. Gimana? Di sini loh. Masuk 3. Oke, sudah siap belum nih? Zafira Mutia, mana ya wajahnya? Are you ready? Fani, Nadia Santika. Giovanni, Kristi. Tadi Putih udah menyalakan loh. Nah, itu dia. Halo. Loh, mati lagi. Mau diingatkan lagi, nanti akan ada giveaway bagi pertanyaan yang terbaik. Pokoknya syaratnya harus menyalakan kamera, karena kita juga mau kenalan sama adik-adik semuanya. Oke? Oke. Udah siap Kak Lena? Wow, siap banget. Iya dong, kameranya dinyalakan, kan tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu ya, ketemu di jalan, kita ketemu di mana. Jadi kelihatan ya adik-adik di sini. Sama miss-missnya juga. Tuh lihat, missnya udah pada ceria-ceria nih. Kita masih menunggu dulu kali ya, Miss ya. Masih berdatangan ya, Miss Dwi ya. Berapa orang ya tadi ya? Ada ibu berapa ya, Miss Ami ya? Sebetulnya ada 20 yang mengikuti sayembara daur ulang ini Kak Lena. Wow, banyak ya. Semoga semuanya bisa bergabung ya. Tunggu lah.
Kita tunggu 4 menit lagi ya. Oke. Oke, siapa tahu masih ada yang berdatangan. Sebentar. Ada yang jauh-jauh nggak nih dari Jakarta nih? Yang paling jauh dari mana nih? Aku mau tahu dong. Aku di Jakarta. Mungkin ada yang jauh mungkin. Di mana? Aisan, dari mana Aisan? Banyuwangi. Di mana? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Mana lagi nih yang jauh-jauh? Aku Sidoarjo. Sidoarjo. Aisen di Sidoarjo ya? Halo. Mana lagi? Mana lagi? Aku di Kalbar. Bar. Oh. Kalbarnya di mana kalbarnya? Halo. Halo Kristi. Bismillah. Apa? Ini loh mau Ada yang di Kalimantan, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Sidoarjo. Mana lagi nih yang jauh-jauh nih? Aquela Putih. Oke, hai Aquela. Iya kak. Dicabut. 2 menit lagi ya. Siapa tahu masih ada yang berdatangan. Mana lagi nih? Ada yang dari jauh-jauh lagi nggak? Ada lagi sebentar. Masih ada nih ternyata yang berdatangan. Ini kayaknya udah pada siap bikin ya Kak, bikin karyanya sudah siap ya Pak? Ada yang Sudah belum siap jadi ya? mungkin ya. Senangnya. Giovanni, Labib, sama Anissa, mana ya wajahnya? Oh, ada Mutia. Halo Mutia, ada Umu Alinur. Hai Kila. Hey. Halo, selamat siang. Oke, kita mulai aja ya karena sudah jam 2 lewat 10 menit. Oke, semuanya siap? Mungkin semuanya bisa duduk dulu di tempat yang enak, siap mendengarkan Kak Lenas. Ready? Boleh angkat jempolnya kalau udah siap. Oke, terima kasih. Silahkan Kak Lena. Terima kasih. Antusias sekali. Aku sampai senang banget melihat wajah-wajah adik-adik ini. Semangat banget ya. Selamat siang semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ya pada puasanya supaya lebih kuat lagi nih sambil kegiatan ya. Oke, aku akan cerita dulu ya. Nah, aku akan cerita tentang yang aku bawakan materinya ini ya, karena oke, sebentar ya. Oke. Nah, tema kali ini adalah bijak kelola sampah nih. Ya, kenapa sih kita harus bijak kelola sampah? Nah, karena banyak sekali permasalahan yang ada ya tentang sampah ini. Sampah tuh nggak hanya sampah plastik saja. Macam-macam, banyak banget sampah-sampahnya. Jadi kita harus bijak. Sebelum kita membuang sampah, kita harus bijak dulu mengenai sampahnya ya. Oke. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah darurat sampah plastik. Sudah darurat, yang namanya darurat itu kira-kira bakal hidup kembali atau tidak nih. Artinya bahwa bangsa kita ini sebenarnya mengenai sampah ini sudah jadi juara loh masalah sampah ini. Ya, yaitu juara keberapa? Juara kedua di dunia. Ya, juara satunya Cina, juara kita juara kedua mengenai sampah. Terutama adalah sampah polusi plastik ini. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat menyedihkan ya, karena kita kok di posisi kedua tapi bukan prestasi gitu ya. Nah, pasti teman-teman ya, adik-adik semuanya juga pada sering lihat nih sampah-sampah tuh ada di mana aja. Di atas lautan
Ya, ini adalah di atas lautan di mana sampah-sampah ini berserakan, ya. Lalu ada di mana lagi? Ada di pinggiran pantai. Ya, sampah-sampah tuh sudah kita suka lihat juga, ya, suka sering lihat mungkin adik-adik di sana. Aku pernah di Kalimantan Barat juga. Tadinya tuh di sana tuh kan daerah ini ya, daerah hutan gitu. Tapi karena banyak manusia yang tidak bertanggung jawab, jadi hutan-hutannya pun banyak juga sampah gitu. Jadi ada danau-danau juga banyak sampah. Jadi daerah-daerah sekarang yang notabene untuk tempat pariwisata sudah banyak sekali loh yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Gitu. Dan juga nih di gunung-gunung. Jadi teman-teman, adik-adik kalau suka ke gunung-gunung, suka melihat kondisi kayak gini di Indonesia tuh udah kayak hal yang biasa. Gitu. Terus di mana lagi? Nah ini adalah daerah Ciliwung, Sungai Ciliwung yang daerah Bogor. Ini seperti ini, gitu ya. Nah ada di mana lagi? Ada di dalam lautan. Jadi sampah-sampah tuh udah ada di mana-mana, gitu ya. Nah ini adalah kondisi tempat sampah yang ada di Jakarta, ya. Tapi kondisinya letaknya tuh bukan di Jakarta, tapi di Bekasi. Namanya Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang ini menampung sampah-sampah yang ada di Jakarta saja, warga Jakarta. Dan biasanya pengelolaan sampahnya tuh sama dari ujung Sabang sampai Merauke tuh sama, ya, yaitu open dumping, ya, terbuka seperti ini. Jadi ditumpuk. Ini di Bantar Gebang ini sekitar tingginya itu adalah sekitar 40 meter atau sebesar Borobudur. Ya, tinggi banget kan? Ini sampah aja, gunungan sampah. Dan Bantar Gebang itu luasnya sekitar 11 hektar. 11 hektar itu ada banyak banget gunung-gunungan seperti ini, tumpuk-tumpukan sampah seperti ini. Gitu. Dan kondisinya seperti ini. Kalau sampahnya ini hanya di Bantar Gebang ya, yang aku teliti karena aku tinggalnya di Jakarta, ini hanya di Bantar Gebang. Jadi semakin tahun itu semakin meningkat sampahnya, ini baru tahun 2018. Sebenarnya tahun 2021 ini sudah ini ya, sudah over gitu, sudah over sehingga ada pelebaran luas lagi. Yang tadi 11 hektar bisa lebih lagi karena jadi banyak yang digusur di sana. Seharusnya sudah tidak lagi. Gitu, sudah tidak bisa menampung lagi gitu. Nah ini masalahnya adalah bahwa kita merasa bahwa kita udah buang sampah pada tempatnya di rumah, gitu. Tapi ujungnya kemana? Nah ujungnya ini ke TPA seperti ini. Dan ini sama di kota-kota lain pun sama, mau di Depok, mau di Kalimantan, mau di Sidoarjo, sama kondisinya seperti ini. Karena di Indonesia itu sampai trending ya sama Leonardo DiCaprio di posting gitu, karena benar-benar kita tuh sampai diperhatikan bahwa tempat sampah terbesar di Asia itu adalah Bantar Gebang. Gitu. Sangat sedih ya, tempatnya luas tapi hanya untuk tempat sampah. Nah, plastik itu sulit banget loh terurai. Gitu. Contohnya nih ya, sebelah kiri ini, contohnya adalah plastik Indomie. Ini diproduksi ketika Indonesia ulang tahun ke 55. Sekarang Indonesia ke 79 ya, kalau nggak salah ya. Apa ke 76 ya? 76 ya, kalau nggak salah, 76. Ke 76 tahun. Berarti ini usianya plastik ini adalah sekitar 21 tahun. Nah, lebih tua nih daripada usia teman-teman di sini. Ya, usia kalian di sini paling ada sekitar 8-9 tahun ya? Atau 7 tahun ya? Nah, ini lebih tua nih usianya. Tapi tidak terurai. Nah, ini yang kemasan plastik sampo ini lebih tua lagi. Ini angka tahun 81 diproduksinya. Nah, sekarang tahun 2021. Berarti sekitar 30 berapa tahun tuh? 40 tahun malah ya. Sekitar 40 tahun usianya nih. Ya, lebih tua mereka ya, dan mereka utuh, tetap utuh. Gitu. Jadi memang lama sekali terurainya sehingga mereka ini bisa mengakibatkan kerusakan yang ada di tanah. Tapi plastik-plastik ini kan nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba ada ya kan. Pasti ini ada seseorang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuang dengan sembarangan. Gitu ya. Nah,
Nih, ada lagi fenomena yang baru lagi nih. Tahukah kamu, pemakaian sedotan plastik di Indonesia setiap harinya itu mencapai sekitar 93 juta sekian-sekian batang. Jika jumlah itu direntangkan, disusun-susun, itu antara Jakarta sampai ke Meksiko. Bayangkan. Oh ya, itu kalau menggunakan sedotan plastik. Sangat panjang ya kalau dijejak. Jadi sedotan plastik itu mungkin kecil ya, tapi mereka itu tidak akan pernah bisa terurai. Jadi sedotan plastik itu sering mencekik dan membunuh satwa-satwa yang ada di laut. Gitu. Mungkin kan kecil barangnya, justru itu walaupun kecil bukan berarti cepat dan mudah terurai. Gitu, ya. Terus apa aja sih dampak lingkungan yang ditimbulkan plastik ini? Wah, ini apa aja nih? Nih, ada yang tahu nggak ya? Ini burung apa? Mungkin ada open mic. Siapa mungkin ada yang tahu? Silakan. Ya. Iya tahu. Tapi Bebe lagi makan sampah. Burung apa namanya? di Cina kok banyak sampah ya? Di Cina banyak sampah atau dikelola atau bisa bikin kerajinan? Belum pertanyaan sayang, aku pertanyaannya ini burung apa sayang? Ini burung apa namanya? Ada yang tahu belum? Ini burung apa? Ada yang tahu? Ini burung apa ya? Ya, aku tanya, ini burung apa yo? Burung belikan, burung belikan kok bisa mati ya? Oh, burung belikan. Oke, tebakannya. Oke, aku keep dulu. Ada lagi yang mau jawab? Terima kasih sudah menjawab. Ada lagi yang mau menjawab? Oh, belum ada lagi yang mau menjawab. Oke, ini adalah burung albatros. Ya, ini jenis burung besar yang hidup di lautan. Ya, bagaimana mereka bisa memburu makanan mereka? Mereka itu albatros itu menggunakan teknik menyelam untuk berburu makanan dari langit. Mereka akan terbang menukik tajam, terus ke lautan. Jika sudah melihat buruannya itu ikan-ikan, mereka akan langsung makan. Tapi karena di lautan itu banyak sekali sampah-sampah, sehingga mereka ini makan makanan sampah ya yang di lautan, sehingga mereka mati ya. Karena pencernaannya itu tidak bisa mengurai itu plastik gitu, sehingga mereka mati. Nah, di dalam tubuhnya ini banyak sekali sampah-sampah yang mereka makan. Kenapa bisa begitu ya? Karena burung albatros ini induk burung itu memberikan makanan yang salah juga pada anak-anaknya ketika mereka mencari makanan di Samudra Pasifik, yang ternyata sudah tercemar sangat luas sampah plastik ini. Dan tanpa sadar burung-burung dewasa itu membawa pecahan sampah plastik-plastik itu lalu memberikannya sebagai makanan kepada anak-anaknya. Padahal kan tahu kan ya, sampah-sampah itu kan sesuatu yang mematikan dan tidak bisa terurai oleh perut kita. Gitu ya. Sedih banget ya, kasihan ya mereka. Dan ini adalah burung gagak. Ya, burung gagak ini mati karena apa? Karena dia tidak bisa makan. Karena paruhnya itu tersangkut tutup botol. Gitu, ya. Terus ada lagi nih. Ini adalah fenomena yang prediksi ke depan kalau kita terus-terusan tidak mengontrol, tidak bijak mengelola sampah kita. Tahun 2014 mungkin 1:5 ya antara sampah plastik dengan kehidupan yang ada di dalam lautan. Tapi nanti ke depan, apalagi sekarang lagi musim pandemi gini kan ada masker ya. Kalau kita menggunakan masker yang sekali pakai juga sama kondisinya seperti ini loh. Nanti ke depan mungkin bisa jadi 1:1 antara makhluk yang ada di lautan dan juga sampah yang ada. Gitu. Jadi kalau kita tidak mulai stop dari sekarang nih, kenapa sih kita harus mengelola sampah? Kenapa sih kita tidak memilah-milahnya dari sekarang? Ya akan dampaknya nanti ke depan, gitu ya. Terus ada lagi masalah tidak hanya lingkungan, tapi ada masalah kesehatan. Jadi bermasalah juga buat kesehatan kita. Nah, ya contohnya bahwa mikroplastik ini sudah ditemukan di lautan. Sangat kecil, mikroplastik itu sangat kecil ya, bentuknya tuh kayak gini nih. Ini adalah ujung jari kita. Nah, ini kecil-kecil banget dan tidak terlihat kalau kita menggunakan kasat mata saja, tapi ini menggunakan mikroskop. Gitu. Ya, jadi kalau kita misalkan masih juga tidak ngeh-ngeh kalau kita harus mengelola sampah, ya akibatnya tidak hanya masalah lingkungan, kerusakan tentang kesehatan. Karena di tubuh manusia sudah ditemukan
plastik di fesesnya atau di pupnya sudah ditemukan plastik. Sebesar, kalau dikumpulkan itu sekitar sebesar kartu ATM. Kartu apa maksudnya, kartu ini, maaf bukan kartu kartu apa, kartu kartu apa sih namanya, kalau itu tuh Miss, kartu kayak kartu debit gitu. Kartu ATM betul ya berarti? Iya, betul, kartu ATM ya. Iya. Oh, mikirnya nanti kartu ATM kartu mesin. Oke, kartu ATM sebesar itu loh, sebesar itu. Setiap harinya manusia itu sudah mengkonsumsi plastik sebenarnya, bentuk mikronya gitu. Ketika dicek gitu fesesnya itu ditemukan plastik-plastik tersebut gitu ya. Nah, contohnya selain itu adalah selain bagaimana bisa masuk gitu ya, bisa masuk ke tubuh kita ya. Kita kan suka makan ikan nih, yang suka makan ikan. Nah, suka makan ikan, maka ikan itu makan yang mikroplastik gitu kan. Akhirnya ikan itu kita makan, akibatnya adalah plastik itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan dari mana sih sumber-sumbernya gitu ya? Sumber-sumber sama plastik sehari-hari ini, kalau misalkan kita perhatikan, coba kita review lagi, kalau kita belanja nih, apa aja sih yang kita belanja, apakah cangkangnya yang kita belanja atau isinya yang kita belanja gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau kita yang kemasan-kemasan gitu ya, sedotan, ya plastik gitu ya, ini. Jadi kita udah mulai bawa sampah-sampah yang kita ada di rumah ini, kita kelola, ini sumbernya dari mana. Jadi kita sebelum kita mengkonsumsi atau mau membeli sesuatu barang, kita pikirkan dulu nih, ini aku beli ini ataukah akan nanti setelahnya ini akan dipakai ulang atau akhirnya ujung-ujungnya dibuang gitu ya. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, belanja, kita pikirkan dulu gitu ya. Jadi kita pikirkan dulu. Jadi cegah dulu, yang tadi aku bilang, cegah sebelum kita belanja itu kita cegah dulu. Cegah, setelah cegah pilah terus olah. Nah ya, cegahnya itu ada seperti itu. Kita kayak belanja nih di list. Ini kira-kira aku kalau mau beli ciki yang kecil-kecil, misalkan aku 5 orang nih, tapi ciki yang kecil-kecil gitu kan. Jadi 5 plastik dong aku sampahnya gitu. Nah, kalau misalkan kita beli yang satu besar, jadi untuk berlima akhirnya cuma ada 1 plastik. Nah, itu kita cegah dulu, jadi tidak menyebabkan banyak sampah yang kita hasilkan. Setelah itu pilah. Kita pilah di rumah nih, sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Berupa sampah jenis gelas, jenis kertas, jenis plastik, jenis botol gitu ya. Ini semua bisa kita olah gitu. Nah, diolah sesuai kreativitas kita atau kita kerjasama sama bank sampah setempat gitu, atau dengan mama papahnya nanti bilang, wah kita cek, kita download yuk aplikasi, ada sekarang sudah banyak aplikasi yang menerima sampah-sampah kita yang ada di rumah gitu, seperti Waste for Change, terus Kertabumi, macam-macam ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah, sebelum kita kelola sampah yang ada di rumah, kita cegah, kita pilah, lalu kita olah. Gitu. Baru olah tuh paling ujung. Gitu. Jadi kalau kita misalkan sampahnya ini banyak, berarti kita belum dicegah nih dari awal. Nah, karena sekarang sudah terlanjur banyak, makanya kita mau nggak mau harus olah. Kalau misalkan mengolahnya kita sulit, mau nggak mau kita kerjasama dengan bank sampah. Gitu. Karena jangan sampai kita ujung-ujungnya tadi tuh yang aku ceritakan, bahwa ujung-ujungnya adalah ke tempat penampungan sampah yang sudah tidak bisa menampung lagi, sudah kepenuhan gitu. Ya. Sekarang aktivitinya apa, teman-teman semua sudah siap untuk menyiapkan botol plastiknya? Oke, boleh nanti, boleh yang mau sekarang praktik, boleh nanti di rumah, nanti Miss-nya akan share juga videonya ya Miss. Nah ini pertama-tama aku mau nge-share dulu tempat pensil ya. Ada cara-caranya Miss, silahkan videonya ya Miss. Oke. Aku stop dulu ya. Ya, boleh. Oke. Jadi nanti kalian perhatikan ya alat dan bahannya. Kali ini saya akan share tentang membuat tempat Suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran? Sip. Oke, sip. Yes, kedengeran. pensil. Recycling dari botol plastik. Pertama siapkan botol plastiknya, lalu alat-alat yang lainnya. Ini alat-alat ini aku gabung dengan membuat self watering pot. Sebenarnya yang
Yang kita gunakan hanya botol plastik, cat, gunting, dan cutter dan spidolnya saja. Selanjutnya, langkahnya adalah pertama-tama kita buat pola dulu nih. Kali ini aku mau menggambar kucing. Jadi gunakan polanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Wajahnya, kemudian garis. Kemudian setelah itu baru kita potong menggunakan cutter terlebih dahulu agar memudahkan terpotong. Nah, supaya lebih fleksibel kita Halo, kok nge-like? Kak, nge-like ya? Yes. Iya. Kak Ami? Halo Kak Ami? Kak, jaringannya putus-putus ya. Iya, sabar ya sayang ya, tunggu ya. Mungkin Kak Ami ini. Nanti aku coba Oke, nanti aku coba dulu ya. Share screen aku ya. Tapi aku nggak ada suaranya nanti punya akun. Kami, halo. Maaf, tiba-tiba drop sebentar. Aku ulang ya. Iya kami. Oke, silahkan. Sabar ya. Mohon maaf, sinyalnya memang suka gitu. Sinyalnya suka gitu, betul, sebentar. Tadi yang membuat tempat sampah. Bentar, oke. Tunggu. Oke. kali ini dan spidolnya saja. Buat pola dulu nih. Kali ini aku mau menggambar kucing. Jadi gunakan polanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Wajahnya, kemudian garis. Kemudian setelah itu baru kita potong menggunakan cutter terlebih dahulu agar memudahkan terpotong. Nah, supaya lebih fleksibel kita bisa menggunakan gunting. Ya. Setelah itu sampai rapi mengguntingnya. Ikuti polanya ya. Setelah mengikuti pola, kemudian kita cat. Catnya ini menggunakan cat akrilik khusus untuk plastik. Wajahnya aku cat warna putih karena tidak ada warna pink. Nanti aku akan mencampurkan warna ya, supaya lebih unik dan cantik, yaitu warna putih aku gabung dengan warna merah. Ini mulai aku mau gabung ya pewarnanya. Aku gabung. Nah, tampak warna pink menyala. Ya, kita siap-siap untuk cat sampai ke seluruh permukaan sampai selesai. Kemudian keringkan. Setelah kering baru deh kita buat mata dan wajah kucing yang aku inginkan. Jadi kalian juga bisa menggunakannya ya, kalian gambar sesuai yang kalian inginkan bentuk-bentuknya. Setelah itu kita buat kumis. Setelah kumis, kemudian mulutnya. Nah, tada, sudah selesai. Tempat pensil sudah bisa kita gunakan. Terima kasih. Nah, itu dia ya tempat pensilnya. Nih, jadi kalau misalkan kalian sudah ada di rumah gitu ya, botol plastiknya kalian bisa gunakan ini. Jangan sampai langsung dibuang gitu aja. Selain ke bank sampah, misalkan udah kerjasama dengan bank sampahnya, kalian bisa kreativitaskan sesuai dengan karya kalian gitu ya, sesuai dengan imajinasi kalian. Dan tadi cara-caranya sudah di videonya ya. Jadi nanti di share ya sama Miss-nya, akan jadi teman-teman semua bisa lakukan di rumah gitu ya. Nah, selain tempat pensil,
ada lagi nih, banyak loh. Jadi kalian bisa cari referensi-referensinya ya. Ini salah satunya itu tempat pensil ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian bisa selain tempat pensil ya, ada bisa nih, nanti aku kasih juga caranya tentang self watering pot. Apa itu self watering pot? Jadi pot ini ya tidak perlu kita siram-siram lagi. Jadi tanamannya tuh kalau kita misalkan lupa atau malas untuk menyiram tanaman, jadi kalau kita membuat self watering pot ini, jadi kita nggak perlu lagi khawatir dengan tanamannya, mereka jadinya kurang air gitu. Tapi tetap dicek ya. Walaupun misalkan lupa 1 hari 2 hari sih nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan lama-lama malah kering, airnya habis gitu. Nah ini ada juga. Jadi potongan yang tempat pensil ini aku potong, kemudian yang atasnya aku buat jadi pot juga tapi digantung. Jadi teman-teman bisa ngegantungnya gitu. Nah, kalau ini sekarang wicking bed sederhana yaitu self watering pot ya. Nah, ini Kakak Ami minta tolong lagi untuk share videonya. Ya, sebentar. Ini cara-caranya ya. Oke. Halo, kali ini Sabar ya sayang ya. Yes. Kami sedang mengusahakan. Ini dia. Sip. Sampai sambung. aku Ada mau tikusnya di sharing meja. tentang self watering pot. Ada tikusnya di meja. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya, botol bekas, cat, tali, obeng, kuas, gunting, korek dan lilin, spidol, kemudian air. Setelah itu kita buat botol tersebut menjadi 2 bagian, yaitu kita potong dengan cutter terlebih dahulu agar lebih mudah kita gunting ya, sesuai dengan garis ya. Setelah itu kita membuat lubang pada tutup botol ya, menggunakan ujung obengnya. Kita nyalakan dulu lilinnya, kita bakar ujung obengnya, kemudian ditusuk setelah panas. Kita buat juga lubang drainase ya, sampai mengelilingi, beri jarak sekitar 5-3 cm. Kemudian kita cat pot tersebut dengan warna-warna kesukaan atau warna-warna yang unik. Semua bagian kita cat, kemudian setelah cat kering, kita akan pasang tali. Pertama yaitu buka tutup botolnya. Lalu kita masukkan tali yang berukuran 20-30 cm. Masukkan dibantu dengan obeng agar lebih mudah. Setelah masuk kemudian ditarik ya. Jangan lupa ujung talinya diikat dan disisakan sekitar 5-7 cm. Kemudian ditutup kembali. Lalu bagian bawahnya diisi air, kemudian bagian atasnya kita isi dengan media tanam dan tanaman yang ingin ditanam. Kemudian dipasang, selesai. Ini adalah berbagai macam contoh seperti pot gantung, tempat pensil, dan self watering pot. Terima kasih sudah menonton. Oke, terima kasih sudah menonton, dan itu salah satunya ya. Mungkin kalian nanti suatu saat ya, nanti kan ada festivalnya nih, ada perlombaannya, kalian bisa bikin karyanya gitu ya, dengan cantik dan lebih kreatif lagi daripada aku ya. Nah, contoh produknya nih di kebun aku nih, jadi aku udah banyak nih. Sebenarnya aku nggak pernah beli botol-botol ini sih. Ini aku dapat dari teman-teman yang suka membuang begitu saja dan sayang. Jadi mereka tuh nyumbang botol-botol bekas ini ke aku gitu. Jadi banyak juga kebunnya. Kebun aku ada di Jakarta Selatan
Ya, kalau misalkan ada yang daerah Jakarta Selatan, monggo silahkan bisa gabung untuk bermain bersama aku, gitu ya, untuk di kebun. Jadi kita sama-sama untuk belajar bareng, gitu ya. Dan aku punya challenge buat kalian. Jadi kalau misalkan mau mengelola sampah atau mau berbuat untuk kita ke depannya, itu nggak hanya ikut festival ini aja, tapi harus lakukan sekarang, perlahan-lahan, terus menerus, terus kita ajak semakin banyak orang ya. Pertama-tama mungkin kalian nih yang melakukan, nanti mama, papa, kakek, nenek, kakak dan semuanya, tetangga, teman gitu, kalian sebarkan semangat-semangat untuk mendaur ulang, memilah sampah gitu ya. Dan aku challenge-nya adalah jadi kalian posting ya, posting hasil karya kalian, konsistennya kalian. Misalkan aku kemana-mana bawa botol minum loh, misalkan gitu. Aku kemana-mana bawa tote bag loh gitu ya. Jadi tidak menghasilkan plastik baru gitu. Nah, itu kalian silahkan post, nanti Miss akan ngasih tahu juga ya Miss ya, cara-caranya kayak gimana supaya diposting. Boleh tag aku dan tag Sustainable Indonesia-nya supaya aku tahu bahwa kalian tuh benar nggak sih konsisten untuk melakukan mendaur ulang, mengolah sampahnya gitu seterusnya, tidak sampai hanya di festival ini gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih Miss Ami dan Miss Dwi. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Miss Ami. Dah. Wah, terima kasih Kak Lena. Seru banget. kasih. Ternyata siapa yang kaget? Aku tadi lihatnya kaget loh. Ternyata tuh 11 hektar ya Kak Lena ya. Iya. Ya ampun, dan semuanya sampah. Terus tadi juga lihat yang dari Jakarta sampai Meksiko tadi apa ya? Ingat nggak yang kalian? Sedotan Jakarta sampai Meksiko. Wow. Dan itu tidak bisa sulit banget untuk terurai ya Kalena ya, seperti kesedotan itu ya. Terus kita juga sering pasti lihat juga nih yang lain. Sekarang lagi suka banyak foto-foto binatang yang terlilit ke plastik, yang nggak sengaja makan plastik. Aduh, sedih banget pasti. Nah, Kalena tadi juga mengajarkan ternyata sampah-sampah botol itu bisa didaur ulang, kita gunakan lagi untuk yang lebih berguna. Betul ya Kalena ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang lah saatnya siapa yang mau bertanya ke Kak Lena? Aku tadi udah catat sih berapa, ada Aisen ya? Silakan Aisen. Wah, ada banyak pertanyaan nih. Keren banget ya. Berarti kalau udah banyak yang bertanya gini, berarti banyak yang menyimak loh, Miss. Yes, betul sekali. Gimana Aisen? Kak Lena, Halo, Aisyah. kalau habis dari Bantar Gebang lalu sampahnya ditaruh di mana? Nah, pertanyaan pinter banget. Jadi di Bantar Gebang itu sampahnya nggak kemana-mana. Cukup di situ saja. Jadi itu disebutnya makanya tempat penampungan akhir. Gitu. Harusnya residu saja, tapi itu sampahnya 60% adalah sampah organik, sampah sisa dapur dari rumah tangga. Terus selebihnya adalah plastik, ada residu gitu. Jadi sampah yang di Bantar Gebang itu tidak kemana-mana lagi. Katanya sih diolah, tapi diolah dari 1.200 truk, hanya 100 truk yang diolah menjadi PLTSA. Jadi di sana tuh baru dibangun PLTSA gitu. PLTSA itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah, tapi baru bisa mengelola sekitar 100 truk saja. Total truknya 1.200. Jadi belum bisa dikelola semua. Gitu, Aisyah. Jadi sangat sayang kan kalau kita terus-terusan menyampah, akhirnya ujung-ujungnya malah susah dikendalikan. Gitu, Aisyah. Terima kasih ya. Ada 2 Kalena. Aisen mau bertanya 2. Wih, apalagi Aisyah? Apalagi? Bagaimana cara memilah sampah di laut? Kan sampah di laut banyak sekali. Nah, pintar banget ya pertanyaannya. Nah, cara memilahnya justru jangan cara memilahnya. Harusnya kita harus berpikir bahwa jangan sampai kita membuang sampah ke laut gitu ya. Jadi sampah laut itu asalnya selain orang membuang sampah sembarangan langsung ke laut, ada juga buang sampah yang dekat rumahnya kali siapa. Nah, banyak tuh teman-teman ada yang buang sampahnya tuh ya ke kali, dari kali akan ke sungai. Setelah sungai akhirnya ujung-ujungnya ke laut. Gitu. Nah, caranya bagaimana ya, sulit untuk kita
eh, perlu banyak sekali effort, banyak sekali tenaga yang dikerahkan untuk mengambil sampah ke laut gitu. Jadi kalau kita mau bergerak dari sekarang, jangan sampai lautan itu akhirnya berubah bukan lautan ikan tapi lautan sampah. Jadi cara memilahnya itu mulai dari rumah kita sendiri, jangan sampai membuang dan akhirnya memproduksi sampah. Gitu Aisyah. Terima kasih. Terima kasih Aisyah, pintar sekali. Kan, Ada pinter lagi banget. pertanyaannya? Kanan itu semua kan dari plastik. Tadi sepertinya Giovanni Evelyn mau bertanya ya tadi ya? Oke. Ngomong. Iya enggak? Bener nggak tadi? Siapa yang bertanya? Oh. Tanya Gak apa-apa, tanya aja. Nih mumpung ada Giovanni kalian. Evelyn. Kristi mungkin. Kristi juga mau tanya ya. Kristi juga mau. Oh, Kristi ya? Kita yang sehari-hari ini. Siapa nih? Kristi atau Kristi mau tanya? Yes. Oke. Di Cina suka banget ya daur ulang. Terus? Mungkin di Cina itu tidak mau membuang sampah sembarangan, tapi pada tempatnya. Terus pengennya daur ulang. Terus pertanyaannya? Di mana ya yang buat apa ya? Tempat yang buat pembuangan sampahnya? Tempatnya. Maksudnya pembuangan sampah apa sayang? Sampah plastik, sampah apa? Sampah non organik sama organik. Bagaimana membuangnya? Bagaimana membuang sampah organik dan anorganik gitu bukan? Maksudnya gitu bukan? Bagaimana cara membuang sampah organik dan anorganik? Kasihan tingkah kalau. Iya betul Kristi. Sepertinya begitu ya Kalena ya maksudnya ya. Jadi bagaimana cara membuang sampah organik dan anorganik ya? Caranya kita pilah dulu sebelum kita buang ke tempat sampah yang kita udah sediakan. Jadi contoh misalkan mama belanja terong gitu, belanja terongnya itu ada bungkus plastik ya. Nah plastiknya itu kok kita lihat dulu sebelum kita buang apakah plastiknya ini masih oke untuk kita pakai ulang lagi sebelum kita buang ke tempat sampah gitu. Nah terongnya ini kelola sisa-sisanya ini baru kita bisa ke tempat sampah organik gitu. Jadi anorganik ini tempat sampahnya paling ujung banget sebelum kita kelola dulu, kita sisir cegah dulu sebelum kita buang ke tempat sampah gitu sayang. Oke, sudah jelas Kristi? Jadi awalnya memang harus kita dulu memilah sampah ya Kalena ya? Iya. Oke. Ini Ada lagi? Aquela, yes. Ya Kristi sudah bertanya. Kak, Ini kayak Iya. Oke ya. Giovanni ya? Iya, Giovanni. aku di sini. Ambil. Ya Giovanni. Ayo kan. Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi? Kak, bagaimana caranya kalau kita mengurangi sampah plastik yang sehari-hari kita gunakan? Sedangkan seperti makanan yang kita konsumsi itu kan semua snack-snack itu kan dari plastik gitu loh. Pintar. Bagaimana ya? Kita memulainya adalah pertama adalah kita tadi pikir dulu apakah ini makanan ini sehat buat kalian gitu, dampaknya bagus nggak buat kalian, sedangkan banyak makanan-makanan yang kemasan. Nah kita cari ke Bakstore Indonesia itu sudah ada yaitu pasar tradisional. Jadi kalau kalian mau ciki-ciki ada loh yang kilo-kiloan, jadi kalian bawa wadah sendiri dari rumah seperti box gitu, lunch box atau toples dari rumah ke pasar gitu. Nah itu Bakstore yang sesungguhnya, bukan Bakstore yang sekarang kan banyak ya udah Bakstore yang bergengsi gitu dan harganya tuh lumayan gitu. Padahal di negara kita tuh sudah ada Bakstore sesungguhnya, itu pasar tradisional. Jadi kamu kalau mau beli ciki-ciki dan sebagainya gitu yang ada kemasannya kecil-kecil atau kemasannya itu akhirnya sulit, akhirnya ujung-ujungnya ke tempat sampah, yaitu kamu bisa bawa tempat dari rumah ke pasar untuk beli ciki-ciki atau makanan yang kilo-kiloan itu. Seperti itu sayang. Kak, satu lagi. Ya. Boleh. Itu jelas terjamin nggak? Itu maksudnya untuk kualitasnya atau untuk
kesehatannya itu yang kayak jajan-jajan di pasar yang kilo-kiloan gitu loh. Sedangkan kan sekarang itu juga banyak itu seperti makanan itu ada kayak pewarna makanan, terus kayak ada pengawet gitu, itu terjamin nggak? Nah, sebenarnya masalah terjamin kesehatan iya apa tidak yang di pasar dengan yang di supermarket dengan kemasan itu sama-sama loh. Ingredientsnya itu sama-sama, yaitu ada MSG-nya, ada pewarnanya, ada perasa yang kuat gitu. Nah, itu jadi kembalikan ke kita. Nah, kita mau stop makanan itu atau kita akhirnya ujung-ujungnya mau jadi tujuannya mau apa dulu? Kalau emang mau sehat ya nggak beli dua-duanya. Kita lebih baik mengolah makanan di rumah sendiri daripada kita beli gitu kan, ujung-ujungnya walaupun kita udah ramah lingkungan gitu kan, udah kita bawa kotak sendiri tapi ujung-ujungnya malah kita sakit gitu. Jadi kita tujuannya untuk apa dulu? Kalau emang kalau masalah terjamin apa tidak sama sebenarnya. Yang di kemasan sama yang di kiloan di pasar itu sama, ingredientnya itu sama. Ya pewarna, perasa gitu. Lebih baik ya kita makan mengolah bahan dari sendiri di rumah gitu sih kalau saran aku. Gitu, Giovanni. Sip, makasih ya Kak ya sarannya. Sama-sama, Giovanni. Ya, Aquela, silahkan. Atau Gimana? Ya kamu nanya, ya. Kalau sampah limbah medis itu dikemanain ya, didaur ulang atau dikemanain ya Kak? Pertanyaan bagus banget. Sampah medis itu kemanain ya? Sebenarnya sampah medis itu ada khusus gitu ya. Ada khusus, jadi rumah sakit, apotik dan sebagainya itu ada khusus penyalurannya dan mereka tuh cara pengelolaannya itu sepertinya dibakar gitu. Dibakar ada tempat khususnya. Nah, tapi aku menemukan di Bantar Gebang itu ada sampah-sampah yang medis gitu. Jadi pemerintah kita tuh belum siap untuk mengelola itu dengan cara yang baik gitu. Sehingga nah kita kalau misalkan kita punya sampah medis di rumah, sebaiknya mau nggak mau jangan kita buang ke tempat sampah kita, karena ujung-ujungnya nanti kasihan loh ke tempat penampungan akhirnya di sana banyak juga orang yang hidup di sana, ada binatang juga yang hidup di sana sehingga akan kena. Jadi kita kelola dari rumah, yaitu misalkan masker-masker yang sekali pakai dan juga misalkan obat-obatan sebaiknya kita hancurkan dari rumah saja gitu. Karena kalaupun mau disalurkan, kita kerjasama dengan seperti LSM yang memang bergerak di bidang sampah yang khusus medis gitu. Biasanya sih kita bisa kolaborasi sama apotek setempat sih. Mereka kan juga punya tuh stok-stok yang obat-obatan yang expired gitu. Nah, kita bisa kolaborasi dengan mereka gitu. Terima kasih ya, pertanyaannya cakep banget. Iya, bagus banget. Karena sangat lagi berhubungan banget sama sekarang ya, Kak Lena ya. Iya, betul. Kita harus pakai masker yang sekali pakai, cuman buangnya juga sebetulnya tidak boleh sembarangan gitu. Betul. Membahayakan. Oke, Kristi. Terima kasih ya. Makasih Aquela ya. Sama-sama Putri. Kristi mau tanya lagi, tadi sepertinya mau tambah tanya, Kristi. Kristi Esti Sotia. Kristi, mau tanya lagi? Mau ditanyakan? Tidak. Oh, udah. Tadi aja. Sudah. Oke, terima kasih. Siapa lagi tadi yang mau tanya? Boleh loh, tanya lagi loh. Ini Mbaknya Kak, dikumpulkannya kapan? Kenapa? Mbaknya dikumpulkannya sampai kapan? Sebentar, aku agak putus-putus. Maaf, kenapa? Dikumpulkannya sampai kapan katanya tugas? Oh, tugasnya itu sampai tanggal berapa, Miss Dwi? Ada di LMS ya? 30 April. 30 April. Sampai tanggal 30 April. Ya, 30 April. Wah, semangat ya. Kita tunggu ya. Ditunggu ya. Oh, ini ada nih Giovanni. Kakak, saya coba nanam sayuran di media botol seperti contoh. Kok tidak hidup-hidup ya? Nah, biasanya kalau nggak hidup itu tanaman kenapa nggak hidup? Biasanya itu karena media tanamnya. Ya, Giovanni, media tanamnya kita cek sama kita cek juga media tanamnya itu basah atau lembab atau kering. Biasanya kalau nggak hidup itu karena dia dehidrasi, kena penyakit, kayak gitu ya. Jadi kita cek lagi. Jadi terus airnya yang di dalam pot ini airnya juga kita cek. Wah, ini karena kena habis kepanasan jadi aku agak susah ke atasin. Nah, kita cek
Kalau misalkan baunya sudah busuk, kadang-kadang baunya busuk karena mungkin kena hujan gitu ya, atau kalian ketika tuang pupuk ini ya lupa diganti, akhirnya bau membusuk dan akhirnya menimbulkan jamur pada tanaman. Tuh, Jadi dengerin masalahnya itu harus adem. iya, Giovanni? Betul juga ya Kak ya. Iya, Giovanni? Iya. Iya, nanti saya coba lagi ya, Kak ya. Oke. Iya, siap. Tadi sepertinya Rafa mau bertanya ya, Rafa. Rafa Lasto. Ya, Kak. Ya, sebenarnya saya yakin sih di rumah-rumah sudah mulai memisahkan sampah ya, minimal dari yang plastik, kaleng, kardus atau kertas itu dipisahkan dengan yang bahan-bahan basah bekas makanan. Cuma kayaknya kendalanya sih dari pemerintah ya, karena tidak didukung fasilitas dari pemerintah, karena kalau diangkut tetap aja sama si tukang sampah disatuin juga gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya peran serta pemerintahnya justru yang harusnya lebih ini lagi ya, lebih giat lagi. Kalau dari masyarakat sih sudah saya lihat dari RT RW itu sudah mulai ada bank sampah, dari keluarga-keluarga juga sudah mulai ada pemilahan sampah walaupun tidak terlalu spesifik beberapa item. Tapi ya kita juga kesulitan karena pas lagi pengumpulan sampahnya ternyata sama tugas sampahnya tetap disatuin. Kayak yang di taman-taman kota sudah ada itu warna-warni tong sampah. Tapi saat diangkut tetap aja disatuin gitu. Makanya kadang geli sendiri gitu. Jadi kitanya sudah usaha, kita sudah sudah berusaha baik ya mengikuti, tapi ternyata tidak didukung oleh pemerintah sendiri. Itu bagaimana biasanya kita bagusnya gitu. Oke, terima kasih Rafa, pertanyaannya bagus banget. Betul sekali. Kenapa aku bisa mulai bergerak tentang itu? Karena gini, kalau kita menyalahkan, kalau kita menunggu, itu lama yang ditunggu. Yang ada kita kayak gantung gitu aja kan, aduh kesel sendiri. Akhirnya aku bergerak, ayo kita makanya ada festival ini gitu kan, supaya kita bergerak bersama, karena semakin masyarakatnya hidup, bergerak dan sadar, mau nggak mau pemerintah tuh akan sadar, kayak tunggu kitanya itu semakin banyak. Karena ini belum banyak sih sebenarnya, karena masih kurang aware juga buktinya, karena sampahnya semakin tahun itu semakin banyak, buktinya itu gitu kan, semakin bertambah gitu. Dan ketika kita pilah, makanya kita jangan sampai kita cegah dulu sebelum kita, emang ujung-ujungnya pasti akan dicampur sama mereka karena tidak ada fasilitas itu, sehingga kita makanya cegah dulu, kita dari hulunya itu ya, kita cegah jangan sampai kita menciptakan sampah gitu. Jadi misalkan hari ini sampahnya ada 7 jenis sampah, besok jangan sampai ada 7, karena ujung-ujungnya semakin kita sedikit pengelolaan sampah kita dari kita nih, hasil sampah yang dari kita nih, kalau semakin besar pengelolaannya, kita berkarya gitu. Nah, mau nggak mau kan mereka begitu mau ngambil sampah, kosong gitu kan. Akhirnya lama-lama mereka akan tahu. Karena dengan menyadarkan dengan cara action, itu akan lebih kena ke pemerintah daripada kita untuk yang, aduh bilanginnya sudah gitu. Makanya aku mengadakan kolaborasi dengan pemerintahan itu ke Bantar Gebang adalah salah satunya adalah itu. Banyak nih sekolah-sekolah yang datang ke sana untuk belajar bagaimana pengelolaan sampah di sekolahnya, tapi nyatanya di sini teronggok begitu saja gitu. Jadi emang caranya harus cara action. Terima kasih ya Rafa ya. Tapi tetap semangat, jangan takut, kita semakin banyak bergerak dengan cara festival ini tuh bagus banget. Jadi salah satu untuk kita menggaungkan suara kita yang kita konsisten, yang penting kita adalah konsisten gitu ya. Terima kasih Rafa atas sharingnya dan pengalamannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaannya? Kayak udah pada nggak sabar mau ini ya, mau langsung praktek ke mereka ya. Ya udah kepikiran mungkin nih mau buat iya, apa gitu. Iya, kayaknya gitu deh. Kayak ide-ide apa lagi nih ya Betul, gitu. betul. Aduh, gitu. Karena festivalnya paling telat tanggal 30 April. Jadi kayak udah nggak sabar mereka untuk habis ini langsung bergerak mereka nih. Yeay. Nah, Jadi kami memang ya. Kenapa? Miss Dwi? boleh daftar loh. Mungkin ada teman-teman yang mau mengajak teman-temannya yang lain
masih boleh mendaftar, masih dibuka pendaftarannya. Wah, wah, menarik, menarik, menarik. Ayo cepat, masih boleh mendaftar loh. Oh, udah bikin proyeknya kemarin. Wah, Wah, hebat. proyeknya keren banget. Tapi disimpan Wah, dia dulu udah ya. start duluan tuh ya, udah start duluan malah. Udah start duluan, hebat. Mm-mm. Ada lagi nih dari Rafa lagi, Kak. Cara membuat karyanya harus berbentuk video. Oh, Oke, dari kardus ya. Oke, karena temanya aplikasinya recycling plastik. Oke, nanti ya. Mungkin kalau kardus kan mudah, sebenarnya kardus itu mudah sekali kalian karyakan. Dan juga lebih mudah terurai juga loh kardus itu. Aku kadang-kadang kardus itu dibuat untuk media tanam aku, untuk dijadikan lapisan brown gitu, sampah brown itu misalkan bikin kompos, aku butuh organik, bahan organik yang sampah coklat, yaitu kardus. Jadi aku kardus-kardus itu biasanya selain untuk kotak-kotak pensil atau apa, ujung-ujungnya sih aku jadikan media tanam karena dia mudah terurai sih daripada plastik. oke. Si kardus-kardus itu ya, Kak ya. Sebenarnya sekarang juga kalau tidak membawa plastik sambil belanja juga kadang-kadang kita mintanya kardus ya, Kak ya, karena lebih Iya, gampang terurai. betul. Tuh. Caranya kalau pakai media tanam dari kardus gimana itu, Kak? Nah, kardusnya itu dipotong kecil-kecil sayang, dipotong kecil-kecil, dia jadi kalau misalkan media tanam itu kan memang perlu karbon ya, karbonnya itu dari kardus. Jadi aku kadang-kadang kan daun kering, kadang-kadang di Jakarta tuh susah banget nyari daun kering, kecuali kalau aku ke taman minta, jadi aku pakai kardus, jadi sampai kecil-kecil, jadi dia tuh menyerap sampah organik yang hijau. Sampah organik yang hijau itu seperti sisa sayuran, sisa makanan yang masih basah-basah gitu, dia tuh bisa menyerap gitu. Kalau mau lebih jelasnya, mungkin kapan-kapan nanti bisa ada kelas tentang bertanam ya. Banget ya, Kak ya. Ya, boleh. Seru kayaknya ya kalau pandemi itu pada menanam gitu ya. Iya, lagi banyak yang menanam nih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kak, ada yang Kak, cara membuat karyanya harus berbentuk video atau boleh kolase foto? Silakan panitianya. Aku sebagai juri nih kakak, Miss Dwi atau Miss Ami. Ya, untuk yang pertama boleh foto, boleh dikolase juga. Lalu untuk yang keduanya, videonya itu cara pembuatannya. Tapi boleh singkat loh, maksudnya tidak kalau mungkin dari awal sampai akhir mungkin terlalu banyak, tapi kalau mau dari awal sampai akhir boleh. Tidak, boleh dipotong-potong videonya. Oh, berarti pembuatannya harus pakai video. Cara pembuatannya itu harus dipakaikan video. Cara pembuatannya boleh pakai video. Oh, tapi kalau hasil upload karyanya bisa pakai foto aja. Iya. Oh ya. Iya betul. Nah kalau pakai video lebih jelas tuh cara step by stepnya, lebih jelas siapa yang membuat, terus bahan-bahannya juga lebih jelas sih ya Miss Dwi ya. Iya. Nah, baru di foto aja. Gitu. Iya. Mungkin dikasih tahu juga Miss berapa durasi videonya supaya menguploadnya nggak terlalu besar gitu. Sebetulnya sih dari nggak ada pembatasannya sih berapa. Sejelas mungkin pokoknya. Oke, sip. Oke, semangat ya kalian ya. Semangat ya. Aku tunggu hasil karyanya. Semangat, Kristi, semangat. Oke, semangat. Wah, sudah nggak kerasa sudah jam 3 nih, Kak Lena. Oke. Kak Lena boleh pilih loh pertanyaan terbaiknya nih. Iya nih, bagus-bagus banget semua loh. Aku pertanyaannya. Aku sebenarnya bingung. Yang aku pilih bukan berarti yang lainnya itu tidak bagus ya, karena semua tuh bagus. Aku sampai bingung nih, aku sampai catat-catat, aduh, mana ya gitu. Jadi berapa orang kayak aku pilih kan? Tadi itu yang bertanya ada Aquela, ada Aison, ada ada Putri, ada Giovanni. Ada Giovanni.
Adalah Rafa. Nah, yang menyalakan aku kamera ya Kak ya. pilih 1 atau 2 orang nih yang aku pilih. 1 atau 2 orang, Miss Dian? Penanya terbaiknya hanya 1 nih yang dipilih. Aduh, hanya 1. Bikin tambah galau deh. Oke. Aduh, mohon maaf ya, bukannya aku pilih kasih nih. Aku kan benar-benar ingin kalian tuh memang semangat terus, bukan berarti kalian ngasih pertanyaan ini gak ada yang bagus-bagus semua. Aku benar-benar galau, aku benar-benar bingung mana, karena pilihannya cuma 1. Ya, aku tadi udah catat siapa aja nama-nama yang bertanya. Pemenangnya adalah ya. Siapa nih? Ada musiknya nggak Kak? Aduh. Oke, pemenangnya adalah Putri. Aquela Aisyah Putri, betul? Iya, Aquela Aisyah Putri. Selamat, Aquela Makasih, Kak. Putri. Iya, sama-sama. Yang lain bagus-bagus juga. Tetap semangat ya. Oke, Aquela, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, selamat ya. Yang lain-lain juga oke pertanyaannya, berarti Iya, oke banget, oke keren banget. banget. Pertanyaannya keren-keren dan semuanya mendengarkan dengan baik, senang sekali. Sebelumnya kita foto dulu gimana Kak? Boleh. Oke, Boleh. boleh dinyalain dong videonya. Iya dong, dinyalain semuanya. Oke. Hai Rafa. Oke. Rafa 11 tahun. Iya. Wah, Giovanni, hai semuanya. Miss Dian nggak ikut nih, Miss Dian? Hai Miss Nadia. Dwi ada 2 ya? Miss Dwi ada Miss 2. Dwi nggak muncul? Ada 1 nih. Oke. Oh iya, ada 2 soalnya ya. Oke. Semuanya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Lena. Sama-sama. Sebelum berakhir, pakai diingat-ingat lagi yang dari Kak Lena tadi, dimulai perlahan ya Kak Lena ya. Iya. Dimulai perlahan, apalagi ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Dimulai perlahan. Lagi nggak yang ingat? Lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Perlahan. Lakukan terus-menerus. Ajak semakin banyak orang ya. Yes, ya. Oke. Kak Dian, mungkin dari Miss Dian ada lagi? Untuk Aquela, mohon maaf manggilnya apa nih aku? Aku minta email yang dipakai untuk daftar di sekolahmu ya, untuk hadiahnya. Ya, di WA saja ya, Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Kak Lena untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk semuanya. Kita bertambah ilmu hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kak Ami, Kak Dian, Kak Dwi, dan semuanya teman-teman. Kami Pamit ya. Katanya ya. Iya, pamit ya aku ya. Sampai jumpa. Dadah, arigato. Arigato. Terima kasih. Iya, arigato. Sama sekali. Bye. Arigato. Dadah. Arigato gozaimasu. Kamsha. Kamsha.